Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia adalah seorang janda muda yang hanya ingin hidup tenang bersama anak semata wayangnya. Namun tanpa diduga, hadir seorang pria asing yang menawarkan bahu, perhatian, dan akhirnya cinta yang tulus. Pernikahan mereka dilakukan diam-diam, jauh dari sorotan dan keramaian. Semua terasa begitu indah, hingga malam pertama tiba, malam yang seharusnya jadi awal bahagia, justru membuka tabir yang membuat semua orang terdiam dan meneteskan air mata. Apa sebenarnya yang terjadi di malam itu? Dan kenapa semua orang ikut menangis? Selamat datang di channel Tuan Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Anjani duduk di teras rumah mungilnya saat matahari mulai condong ke barat. Senja menguning, mengintip malu-malu dari celah awan. Sementara suara azan maghrib menggema dari masjid kecil tak jauh dari rumahnya. Ia merapikan keranjang berisi gorengan yang belum terjual habis. Di sebelahnya, Dio, putra semata wayangnya, tertidur pulas dalam pelukannya. Bocah kecil itu kelelahan setelah seharian membantu sang ibu menyiapkan dagangan sejak pagi. Rumah mereka sederhana, berdinding semen belum dicat, dengan atap seng yang kerap bocor saat hujan deras namen dibolik. Kesederhanaan itu, Anjani menyimpan kekuatan besar tekad untuk bertahan. Demi anak yang menjadi satu-satunya alasan, ia masih mampu tersenyum. Anjani adalah seorang janda muda. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Sejak itu, ia harus memikul beban hidup. Seorang diri, tak ada keluarga dekat yang bisa diandalkan. Orang tuanya sudah tiada, dan saudara-saudaranya pun sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi Anjani tidak ingin mengeluh. Baginya, hidup adalah perjuangan yang harus dihadapi dengan kepala tegak, bukan dengan tangisan tanpa arah. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, ia sudah bangun, menyiapkan adonan tahu isi tempe mendoan, dan pisang goreng. Ia menggorengnya dengan telaten. Di dapur kecil yang hanya cukup untuk satu orang berdiri, bau minyak panas dan adonan tepung menjadi teman akrabnya tiap hari. Setelah semua siap, ia duduk di depan rumah, menata gorengan di atas tampah bambu, dan berharap para tetangga atau pengendara yang melintas akan mampir membeli meski hidup nia. Sederhana, Anjani tak pernah kehilangan semangat. Ia selalu mengenakan pakaian bersih dan rapi, sering memakai kerudung polos dan daster bermotif bunga kecil. Wajahnya memang menawan, tapi sorot matanya menyimpan kisah panjang yang tak semua orang bisa mengerti. Ia bukan perempuan lemah, tapi juga bukan sosok yang suka pamer kekuatan. Ia hanya ingin menjalani hidupnya dengan damai, tanpa mengganggu dan tanpa diganggu. Beberapa pria di kampungnya pernah mencoba mendekatinya. Ada yang datang membawa hadiah kecil. Ada juga yang mencoba bersikap manis pada Dio, tapi hati Anjani tak mudah tergoda. Ia tahu tidak semua yang datang membawa niat baik. Ada yang hanya tertarik pada wajah cantiknya. Ada pula yang sekadar ingin menampung kesepiannya untuk kepentingan pribadi. Anjani tak ingin jatuh pada cinta yang salah. Ia lebih memilih sepi daripada hidup bersama orang yang tak menghargai perjuangannya. Namun, ada satu sosok yang berbeda, Fadli, seorang pria parubaya yang tinggal beberapa blok dari rumahnya. Ia bukan warga asli kampung itu, tapi sudah lama membeli beberapa rumah kontrakan di sekitar. Penampilannya rapi, sikapnya sopan, dan yang paling penting, ia tidak pernah berusaha masuk terlalu jauh dalam kehidupan Anjani. Tapi entah bagaimana, setiap kali Anjani merasa lelah, Fadli muncul seperti tahu bahwa perempuan itu butuh sandaran. Fadli sering mampir bukan untuk menggoda, melainkan membeli gorengan tanpa menawar. Kadang ia datang membawa buku cerita untuk Dio, atau sekadar menanyakan kabar. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya mengandung empati. Bahkan saat Anjani merasa dunia terlalu berat, Fadli hanya berkata, "Kalau lelah, jangan dipendam sendiri." Kadang bercerita pun bisa menguatkan. Anjani awalnya hanya menganggap Fadli seperti pembeli biasa, tapi makin hari, ia sadar bahwa pria itu selalu hadir di waktu yang tepat, tanpa diminta, tanpa berlebihan, dan tanpa pamrih. Hatinya yang lama beku perlahan mulai mencair. Meski ia belum tahu apakah perasaan itu pantas tumbuh. Setiap malam, saat Dio tertidur lelap dan Anjani duduk seorang diri, pikirannya melayang pada Fadli. Bukan karena status atau penampilan, melainkan karena ketulusan yang jarang ia temukan dari siapapun setelah suaminya pergi.
Tapi ia tetap menahan diri. Ia tak ingin gegabah, hanya karena merasa kesepian, hati. Seorang ibu tidak boleh mudah goyah, karena dalam pelukannya ada jiwa kecil yang menggantungkan harapan. Namun, takdir sudah mulai menulis cerita baru dalam hidup Anjani. Cerita yang perlahan menghapus air matanya, tapi juga diam-diam menyiapkan kejutan yang tak pernah ia duga. Sudah hampir 2 bulan Anjani merasakan kehadiran Fadli semakin dekat. Dalam kesehariannya, meski tak pernah menyatakan perasaan, setiap perbuatannya seperti mengirimkan isyarat bahwa ia menyimpan maksud khusus. Namun Fadli tidak pernah memaksa atau melangkah melebihi batas. Ia tahu kapan harus menjaga jarak dan kapan memberi perhatian yang hangat. Hingga suatu sore yang tak biasa, Fadli datang membawa bungkusan kecil. Ia duduk di bangku panjang di depan rumah Anjani, menanti wanita itu selesai membereskan tampah gorengan. Tio sedang bermain di dalam rumah, sibuk dengan mobil-mobilan hadiah dari Fadli minggu lalu. "Bu Anjani," ujar Fadli pelan, tapi dengan nada serius. "Boleh saya bicara sebentar?" Anjani menatapnya dengan kening sedikit berkerut. Ia merasa ada yang berbeda dari pria itu hari ini. Biasanya Fadli berbicara santai, tapi kali ini ia terlihat agak gelisah. "Silakan, Pak Fadli, ada apa ya?" jawab Anjani sambil duduk di sampingnya. Fadli menarik napas dalam, lalu menatap Anjani penuh keyakinan. "Saya tahu saya bukan pria muda, apalagi sempurna, tapi saya sudah lama memperhatikan ibu. Dan jujur, saya kagum pada cara ibu menjalani hidup. Ibu kuat, sabar, dan tulus sebagai seorang ibu dan seorang wanita." Anjani menunduk, wajahnya memerah. Ia tak menyangka akan mendengar kalimat seperti itu dari Fadli. "Saya tidak ingin menyulitkan hidup ibu," lanjut Fadli. "Tapi kalau ibu bersedia, saya ingin melamar ibu. Bukan untuk memaksa cinta, tapi untuk menawarkan kebersamaan. Saya ingin membangun keluarga kecil bersama Dio dan ibu. Meskipun saya tahu perjalanan kita tidak akan mudah." Anjani terdiam cukup lama. Hatinya seperti berhenti, berdetak sejenak. Lamaran itu datang dengan begitu sederhana, tanpa bunga, tanpa janji manis, hanya dengan ketulusan yang ia rasakan sejak awal. Ia memandang Fadli, lalu menatap ke arah dalam rumah, ke tempat Dio bermain. Ia tahu anaknya juga sudah sangat dekat dengan pria ini. "Pak Fadli," ucap Anjani akhirnya, dengan suara pelan, "saya tidak pernah membayangkan akan menikah lagi, tapi saya tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Mungkin pertemuan kita memang sudah dituliskan." Fadli menundukkan kepala, mencoba menutupi ekspresi lega dan bahagia yang tak bisa ia sembunyikan. "Tapi saya minta satu hal," lanjut Anjani. "Kalau pernikahan ini jadi dilaksanakan, saya ingin itu dilakukan dengan sederhana. Tidak perlu pesta, tidak perlu ramai-ramai. Saya hanya ingin pernikahan yang tenang, yang cukup sakral, untuk menjadi awal baru bagi saya dan Dio." Fadli mengangguk mantap. "Saya setuju. Saya pun tidak ingin mengundang banyak orang. Saya hanya ingin menjadi bagian dari hidup ibu, tanpa membuat ibu merasa terbebani." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Anjani. Ia memutuskan untuk membuka hati kembali. Bukan karena terpaksa, bukan karena materi, tapi karena ada seseorang yang datang dengan ketulusan yang tak bisa ia abaikan. Hatinya yang sempat beku kini mulai menghangat, dan ia merasa ada cahaya baru yang perlahan masuk dalam hidupnya. Seminggu kemudian, pernikahan itu benar-benar dilangsungkan. Hanya dihadiri oleh beberapa tetangga dekat, 2 orang sahabat Fadli, dan seorang penghulu. Tak ada dekorasi mewah, hanya kain putih sederhana yang menggantung di ruang tengah rumah. Anjani dipasang oleh para tetangga dengan senang hati. Anjani mengenakan kebaya putih yang dipinjamkan oleh ibu RT. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya hanya dipoles tipis-tipis. Tapi senyumnya hari itu adalah senyum paling indah yang pernah ia miliki sejak bertahun-tahun lalu. Fadli mengenakan kemeja putih dan sarung bermotif tenun. Wajahnya bersinar, bukan karena penampilan, tapi karena rasa syukur yang terpancar dari hati yang tulus. Di hadapan saksi, mereka mengucap ijab kabul dengan suara mantap. Deo Jangdudak di pangkuan tetangganya menatap ibunya dengan mata berbinar. Meski tak sepenuhnya mengerti, ia tahu bahwa mulai hari itu mereka tidak lagi bertiga. Namun malam itu, ketika semua tamu telah pulang dan rumah mulai sunyi, Fadli memanggil Anjani ke kamar. Bukan untuk merayakan malam pertama dengan pesta perasaan, tapi untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah lama ia simpan, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam itu terasa berbeda. Rumah kecil Anjani, yang biasanya sunyi, kini menyimpan suasana baru, perpaduan antara bahagia
gugup dan haru. Setelah pernikahan yang sederhana, para tetangga yang ikut membantu perlahan pamit pulang. Dio sudah tertidur pulas di kamarnya. Kelelahan setelah seharian menjadi tuan rumah kecil di acara pernikahan sang ibu. Anjani duduk di tepi tempat tidur dengan kebaya putih yang masih ia kenakan. Ia belum menggantinya. Sementara itu, Fadli masuk ke kamar dengan langkah pelan, membawa 2 gelas teh hangat. Ini, untuk menghangatkan malam pertama kita, ucapnya sambil tersenyum kecil. Anjani menerima gelas itu dengan kedua tangan. Terima kasih, saya nggak menyangka hari ini bisa terjadi begitu cepat. Fadli hanya tersenyum, tapi sorot matanya berbeda. Ia duduk di samping Anjani, menatap langit-langit sebentar, sebelum akhirnya membuka suara. Suaranya tenang, tapi berat, seolah ada beban besar yang ingin ia lepaskan. Anjani, ada sesuatu yang harus aku ceritakan, dan aku harap kamu mau mendengarnya sampai selesai. Anjani menoleh dengan lembut. Silakan Pak, saya dengar. Fadli menarik napas panjang. Ia menggenggam gelas di tangannya erat-erat, lalu meletakkannya di atas meja kecil di samping ranjang. Tangannya mulai gemetar sedikit, tapi ia mencoba tetap tenang. Aku tahu, mungkin waktunya tidak tepat, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lebih lama. Apalagi sekarang kita sudah menjadi suami istri. Anjani menatapnya penuh perhatian. Tanpa menyela, aku sedang sakit, Jan, ucap Fadli akhirnya. Pelan, sudah cukup lama sebenarnya. Beberapa bulan. Terakhir aku sering bolak-balik rumah sakit. Dokter bilang, kondisiku cukup serius. Anjani terdiam. Hatinya tercekat, tapi ia tidak buru-buru bereaksi. Ia ingin mendengar semuanya terlebih dahulu. Saat aku pertama kali tahu tentang sakit ini, aku benar-benar merasa sendiri. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya bekerja, pulang, lalu tidur, seolah-olah hidupku kosong, meski punya harta. Tapi waktu aku lihat kamu dan Dio, aku merasa hidupku punya arah. Ia menunduk. Matanya mulai basah. Aku tahu, aku bukan pilihan ideal. Tapi aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk melakukan sesuatu yang berarti. Aku ingin menjadi suami yang bisa melindungi, menjadi ayah untuk Dio. Meski mungkin waktuku tidak panjang, air mata mengalir di pipi Anjani. Tanpa ia sadari, kata-kata Fadli menembus hatinya dengan lembut, bukan karena kesedihan semata, tapi karena kejujuran yang begitu dalam. Ia tidak menyangka, pria yang selama ini tenang dan bijak, ternyata sedang berjuang dalam diam. Mengapa tidak kamu katakan sejak awal? Tanya Anjani. Suaranya bergetar namun lembut. Aku takut kamu merasa kasihan, atau menikahiku karena terpaksa. Aku ingin kamu memilihku karena hatimu, bukan karena keadaan. Tapi malam ini, aku merasa kamu berhak tahu semuanya. Aku nggak ingin menyembunyikan apapun darimu. Anjani menggenggam tangan Fadli yang mulai dingin. Pak Fadli, saya menikah bukan karena kasihan. Saya menikah karena saya percaya pada ketulusan. Dan saya tahu, sejak pertama kali kita bicara, ada sesuatu dalam diri Bapak yang berbeda dari orang lain. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Fadli penuh keyakinan. Kalau memang ini takdir kita, maka saya tidak akan pergi. Saya akan menemani Bapak melewati semuanya. Sakit, sehat, susah, senang, saya siap. Fadli menatap Anjani lama. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa syukurnya malam itu. Ia hanya bisa memeluk perempuan di sampingnya, perempuan yang baru saja menjadi istrinya, dan langsung membuktikan bahwa cinta tak selalu datang dari kesempurnaan, kadang justru dari keberanian menerima kekurangan. Malam pertama mereka pun tidak seperti malam pertama pasangan lain. Tidak ada pesta bunga atau canda mesra. Tapi malam itu menjadi malam yang paling hangat, paling jujur, dan paling manusiawi yang pernah mereka rasakan. Dua hati saling terbuka, tanpa topeng, saling menguatkan tanpa syarat, dan di luar rumah, bulan menggantung tenang. Seolah ikut menyaksikan dua jiwa yang bertemu bukan karena kebetulan, melainkan karena telah ditakdirkan untuk saling melengkapi. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan dengan tenang, namun penuh makna. Anjani merasa seperti kembali menjadi dirinya yang dulu, yang punya harapan, punya tawa, dan punya seseorang untuk diajak berbagi segala rasa. Meski bayang-bayang penyakit Fadli masih menyelimuti hati, tapi ia memilih untuk menjalani hari-hari dengan rasa syukur. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik tinggi, Anjani sudah menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, tempe goreng, dan sayur bening kesukaan Fadli. Pria itu kini lebih sering tinggal di rumah bersama mereka, menikmati waktu yang tersisa dengan hal-hal kecil yang dulu mungkin dianggap biasa. Mengantar Dio ke sekolah, menyapu halaman, atau sekadar duduk di teras sambil menyeruput teh.
Anjani memperhatikan semuanya dengan diam. Hatinya penuh. Fadli memang tidak banyak bicara, tapi tindakannya selalu tepat waktu. Ia mengantar Dio ke sekolah tanpa diminta, membelikan sandal baru saat tahu sandal Dio mulai rusak, atau memperbaiki pintu dapur yang sudah lama bunyinya berderit. Suatu sore, saat hujan turun perlahan, Fadli duduk di ruang tamu membaca buku. Dio duduk di karpet sambil menggambar dengan pensil warna. Anjani hanya berdiri memandangi keduanya dari dapur, lalu tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah kecil itu terasa seperti rumah yang hangat, bukan sekadar tempat berteduh. Tak jarang, tetangga yang dulu sempat heran dengan pernikahan mereka kini mulai menghormati keputusan Anjani. Banyak yang awalnya bertanya-tanya, kenapa Fadli menikahi seorang janda tanpa pesta dan sorotan? Tapi setelah melihat kedekatan mereka, semua mulai memahami. Cinta sejati tidak selalu butuh gemerlap. Kadang cukup dengan ketulusan dan niat yang bersih. Namun di balik semua ketenangan itu, kondisi Fadli mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Dan sesekali, ia batuk kecil yang tidak kunjung reda. Tapi ia selalu bilang, "Aku baik-baik saja." Ia tidak ingin membuat Anjani khawatir. Meski tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, Anjani menyadari itu. Ia bukan perempuan yang mudah panik, tapi ia juga bukan buta. Ia melihat bagaimana langkah kaki Fadli mulai melambat, bagaimana napasnya terkadang terdengar berat saat berjalan menaiki anak tangga ke kamar. Malam hari, setelah Dio tidur, Anjani sering memijat kaki Fadli yang pegal. Mereka bicara pelan di bawah cahaya lampu temaram. Tidak ada keluhan, tidak ada keluh kesah, hanya percakapan ringan tentang masa kecil, tentang impian-impian sederhana, dan tentang harapan bahwa kebahagiaan ini bisa bertahan lebih lama. Fadli pernah berkata lirih, "Kalau suatu hari aku pergi lebih dulu, kamu jangan sendirian terlalu lama. Ya, kamu berhak bahagia, bahkan setelah aku nggak ada." Anjani menggenggam tangannya erat. "Bapak belum pergi, dan sebelum itu terjadi, kita masih punya waktu. Jangan pikirkan apa yang belum terjadi, nikmati saja yang sekarang." Dan begitulah cara mereka menjalani hari, bukan dengan menghitung waktu yang tersisa, tapi dengan mengisi waktu yang ada sebaik mungkin. Sementara itu, Dio semakin akrab dengan Fadli. Ia mulai memanggilnya ayah dengan polos. Tanpa teks, Fadli pun memperlakukan Dio seperti anak kandungnya sendiri. Mendengarkan ceritanya sepulang sekolah, mengajaknya bermain, bahkan ikut hadir saat pertemuan wali murid di sekolah. Guru-guru pun mulai mengenal Fadli sebagai sosok ayah yang tenang dan bijak. Beberapa bahkan tak menyangka bahwa ia bukan ayah kandung Dio. Karena cara mereka berinteraksi begitu alami dan tulus, meski tubuhnya melemah, Fadli tetap menjaga semangat. Ia tahu, hidupnya mungkin tak akan sepanjang yang diharapkannya. Tapi ia ingin meninggalkan kesan yang baik. Kenangan yang utuh, ia ingin. Dio mengingatnya sebagai ayah yang menyayangi tanpa batas, dan Anjani sebagai istri yang menerima apa adanya. Hari-hari mereka mungkin tak selalu cerah, tapi selalu penuh arti. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat dari sekadar cinta, yaitu ketulusan, pengertian, dan keberanian untuk tetap bersama, meski tahu ujung cerita bisa penuh air mata. Dan di antara waktu yang berjalan pelan, cinta itu tumbuh bukan dari pelukan yang hangat, tapi dari kehadiran yang setia, bukan dari janji-janji besar, tapi dari kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan tanpa diminta. Malam itu langit begitu tenang, bintang-bintang tampak malu-malu di balik awan, dan angin sepoi-sepoi menyapu lembut tirai jendela kamar. Anjani terbangun lebih dulu dari biasanya. Ada perasaan ganjil di hatinya, seperti ingin memeluk seseorang lebih erat. Di sampingnya, Fadli masih tertidur, wajahnya tampak damai. Sangat damai. Ia menatap pria yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya itu. Sudah banyak yang mereka lalui bersama. Meski hanya dalam waktu singkat, Anjani mengelus pipi Fadli pelan, kemudian menunduk dan berbisik di telinganya. "Terima kasih Bapak, sudah hadir dalam hidupku." Dalam hidup Dio, pagi pun datang, dan sinar matahari menghangatkan seluruh rumah. Tapi hari itu, Fadli tak bangun seperti biasa. Ia tetap dalam tidurnya tenang, damai, tanpa keluhan. Anjani mengguncangnya perlahan, lalu memeluk tubuhnya dengan lemas. Tak ada air mata histeris, hanya keheningan yang menyesakkan dada. Dio yang masih kecil, hanya bisa memeluk ibunya sambil bertanya, "Ayah kemana, Bu?" Anjani tersenyum kecil di tengah tangisnya. "Ea menendok Don." Menjawab lembut, "Ayah lagi istirahat panjang, Nak, tapi dia selalu ada di sini."
Ia menunjuk dada Dio. Di hatimu, berita kepergian Fadli membuat para tetangga dan kenalan datang silih berganti. Mereka tidak hanya bersedih, tapi juga menceritakan kebaikan-kebaikan Fadli yang selama ini tidak banyak diketahui orang. Ada yang pernah dibantu biaya sekolah anaknya, ada yang pernah diberi makanan diam-diam saat kesusahan, dan ada pula yang hanya ingin mengucapkan terima kasih karena Fadli pernah mendengarkan cerita hidup mereka tanpa menghakimi. Anjani menyadari, Fadli bukan hanya meninggalkan kenangan untuk keluarganya, tapi juga jejak kebaikan bagi banyak orang. Meski pernikahan mereka tak dirayakan dengan megah, tapi cintanya menjadi hadiah terbesar yang pernah Anjani terima. 2 minggu setelah kepergian Fadli, Anjani menemukan sebuah surat yang diselipkan di bawah bantal. Tulisan tangan itu begitu khas milik Fadli, untuk istriku dan anak lelakiku. Terima kasih sudah menerimaku dalam hidup kalian. Aku bukan orang yang sempurna. Bahkan tubuhku tak bisa lama menemanimu. Tapi selama aku masih diberi waktu, aku ingin kau tahu. Aku bahagia Anjani, kamu adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Kamu mengajarkanku bahwa cinta tak harus datang dari awal yang sempurna, tapi dari hati yang mau memaafkan dan menerima. Dan Diona, kamu anak hebat. Ayah percaya kamu akan tumbuh jadi lelaki baik. Jangan takut kehilangan, karena cinta ayah tak pernah pergi, dia akan selalu hidup dalam tindakan dan kebaikanmu. Maaf jika aku pergi terlalu cepat, tapi satu hal yang pasti, aku pergi dengan hati yang penuh. Fadli. Anjani menggenggam surat itu sambil memeluk Dio. Tangisnya tak bisa ditahan. Tapi bukan karena kesedihan semata. Ada kehangatan yang mengalir dalam setiap kata. Surat itu seperti pelukan terakhir. Seperti bisikan cinta yang tak akan pernah hilang. Tahun demi tahun pun berlalu. Dio tumbuh menjadi remaja yang santun dan pekerja keras. Ia menyimpan semua kenangan tentang Fadli di dalam hati, dan selalu menyebutnya dalam doa. Anjani sendiri memilih tidak menikah lagi, bukan karena trauma atau takut, tapi karena hatinya merasa cukup. Ia tahu cinta tidak harus dimiliki 2 kali untuk bisa bertahan seumur hidup. Rumah kecil itu kini dipenuhi foto-foto kenangan. Dio kecil bermain bersama Fadli, momen sarapan sederhana mereka, hingga potret pernikahan diam-diam yang kini menjadi bagian dari cerita indah keluarga kecil itu. Anjani sering duduk di teras saat senja datang. Angin sore membawa kenangan yang tak pernah pudar. Dan setiap kali Dio pulang sekolah, ia selalu mencium tangan ibunya dan berkata, "Bu, ayah pasti bangga lihat kita sekarang." Anjani hanya tersenyum. Dalam diamnya, ia tahu cinta sejati memang tidak selalu datang dengan gemerlap, tapi akan selalu tinggal dalam hati selamanya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel DC. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.